Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib, serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah, rahmat, nikmat, kesehatan, waktu, rezeki, dan umur yang Allah masih memberikan kepada kita sekalian. Karena kembali kepada Allah tidak perlu harus sakit. Kadang-kadang juga tiba-tiba tanpa sebab sakit yang lama, mendadak juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur oleh Allah, tentu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bersyukur, karena semua pemberian Allah tidak mampu kita beri nominal dengan nilai tertentu, ya. Tidak bisa. Begitu luas anugerah dan rahmat Allah kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang penuh kemuliaan dan suci ini. Mari pula kita saling mengingatkan, yang pertama diri saya sendiri, kemudian Bapak Ibu jamaah dan para pendengar sekalian. Pada Ahad malam yang lalu kita sudah menjelaskan betapa pentingnya akal yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kalaulah akal kita tidak normal, tentu semua itu tidak bermanfaat dunia ini kepada kita. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah akal ini yang waras, yang sehat, tentu juga dengan pikiran yang waras menimbulkan jasmani yang sehat. Jasmani yang sehat berimplikasi juga akal yang sehat. Mudah-mudahan seperti itu. Makanya akal ini harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Merusak akal berarti memberikan legalitas fungsi hidup kita akan berjalan secara tidak normal dan tidak sehat. Merusak akal adalah mengkonsumsikan makanan,
minuman yang memabukkan, salah satu. Dan ini sudah Allah jelaskan tuntunannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga sejumlah pendapat para ulama, baik di bidang fikih, hukum Islam, maupun dalam bidang tafsir, mufassir. Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan sebuah pensyariatan hukum tentu juga sangat melihat kondisional, kondisi umat itu sendiri. Misalnya dalam melarang arak, khamar, itu tidak sekaligus ya. Allah hanya gelarang sekaligus, tapi secara bertahap, bitadrid, secara bertahap. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mengatakan, kalau ini yang pertama turun terus Allah larang khamar, mungkin berat sekali untuk ditinggalkannya ketika itu ya, pada era zaman awal Islam. Tapi Allah tidak, secara bertahap, pelan-pelan. Makanya ada 4 ayat Allah menurunkan tentang larangan khamar ini. Yang pertama dalam surah An-Nahl ayat 69. Anzalallahu ta'ala fil khamri 4 ayatin. Menyangkut persoalan berkaitan dengan khamar, larangan arak ini, minuman atau makanan yang memabukkan, itu ada 4 ayat. Dan ini sebuah hikmah ya. Kita cari hikmah ya, kenapa tidak sekaligus ya. Begitulah Allah di dalam memberikan sebuah tuntunan, tidak keras ya, tapi awal secara lembut, kemudian nanti akhir baru tegas ya. Yang pertama ayat turunnya di Mekah. Nazala bi Makkatin qauluhu ta'ala wa min thamaratin nakhili wal asnabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Itu An-Nahlu ayat 69. Dan dari wa minas samarati, dari buah-buah anggur, kurma dan anggur, wal a'nabi, yang dijadikan ketika itu jadi minuman memabukkan, dan rezeki yang baik. Jadi walaupun dia Allah turunkan itu minuman yang dibuat dari perasan kurma, anggur, itu menjadi mabuk, kena lagi air jadi cuka, iuno jadi cuka, disimpan. Begitu juga. Tapi ini dikatakan Allah rizkan hasanan. Walaupun dia mabuk, tapi rezeki yang baik. Makanya pada awal ayat ini turun, fakanal muslimuna yashrabunaha fi awalil Islam wahiyya lahum halalun. Makanya ketika awal ini orang-orang Islam, mereka minum walaupun mabuk pada awal Islam, dan itu halal bagi mereka. Silakan saja minum ya. Tapi mabuk
kata Allah. Tapi ini dianggap juga rezeki yang baik, ya, itu halal. Ya. Itu ayat yang pertama, belum apa-apa. Silakan saja minum. Silakan saja peras anggur disimpan jadi mabuk. Lagi ijuk, ada ijuk masam disimpan jadi cuka, jadi mabuk, sebagainya. Summa nazala bil Madinah. Kemudian ketika Rasulullah di Madinah, Allah turunkan ayat yang kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Turun ayat. Yas'alunaka 'anil khamri. Ketika ditanya kepadamu oleh para sahabat, orang yang bertanya, "Hai Muhammad, tentang khamar, arak, tentang judi, maisir, kul fihima." Katakan oleh Muhammad, pada keduanya itu ada dosa, ismun. Pada ayat pertama dulu di Makkah, Allah tidak pernah mengatakan itu ismun, dosa. Tapi ketika di Madinah, sudah meningkat sedikit. Hai Muhammad, menyonai tanyang li para sahabat kaummu tentang khamar dan judi. Jawab, pada keduanya itu ada dosa, ismun. Ismun kabir, malah dosa yang besar, bukan ismun sagir, tapi ismun kabir, dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi Allah masih mengatakan walaupun dia dosa besar masih ada manfaat diambil pada kedua itu, ada manfaat. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaat kepada manusia. Bagaimana sistem pensyariatan, ya, sangat lembut, sederhana, mudah dicerna dan mudah dipahami, ya. Ada manfaat, walaupun dia dosa besar masih ada manfaat, kata Allah. Artinya masih boleh dikonsumsikan, ya. Tapi ingat, itu dosa besar. Tapi khamar, arak dan judi itu ada manfaat pada keduanya. Apa manfaatnya? Kalau arak didagangkan dari Kufah ke Hijaz, di sana murah, sampai ke Hijaz di Madinah mahal. Masih bisa dalam dagang, dalam tijarah, ya. Ada manfaat di situ. Tapi ingat, itu dosa besar, ya. Masih aba-aba tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun di ayat yang ketiga. Ayat yang kedua tadi Al-Baqarah 219, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Fatarakaha qaumun liqaulihi. Maka ayat selanjutnya baru Allah menurunkan agak tegas, ya. Agak tegas. Jadi kalau ayat yang kedua ini ada yang meninggalkan, ya, tidak lagi minum, tapi masih ada juga yang meminum, ya, karena belum dilarang, ya. Tapi bahaya, itu dosa besar dan sebagainya. Tsumma inna Abdurrahmani bin Auf sana'a ta'aman wada'an ilaihi nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa at'amahum wa saqahumul khamari. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf membuat makanan wada'a dan mengundang teman-teman sahabat-sahabatnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuguhkan, menjamu dengan makanan dan minuman khamar. Wasaqahumul khamari.
Kemudian tiba waktu salat, terus wate salat maghrib. Wa hadaratis salah al-maghrib faqaddimu ahadahum li yusalli bihim faqara'a qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dikedepankan seorang sahabat jadi imam salat maghrib. Bunuh kali makanan, minuman khamar, ya, arak yang mabukkan. Maka oleh imam ini dibaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Tinggal ma. Padahal ma'budu, la a'budu ma ta'budun, ya. Tapi langsung saya menyembah. A'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kamu sembah. Disembah oleh orang kafir, kami juga sama. Tinggal lam, ya. Tinggal ma, ya. Mabuk, karena mabuk, ya. Tidak lagi normal, akal dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dibuang la, ya. Fanadzala. Kemudian turunlah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga An-Nisa ayat 42. Karena mabuk dalam salat. Memang begitu, sesuatu yang memang tidak dibolehkan, dilarang oleh Allah, itu terus ada tanda-tanda, ya. Itulah pentahapan, pentasyari'an. Karena ini mabuk, Allah menurunkan ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini yang ketiga, ini ayat 42 An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan sekali-kali kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ini sudah agak tegas. Syariat ini sudah agak tegas. Jangan salat. Jangan sekali-kali kamu mendirikan salat ketika kamu berada dalam kondisi mabuk. Kalau orang mabuk kan gak sadar dia. Makanya orang yang salat itu orang yang sadar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kan ada konsentrasi, kekhusyuan, khusyuk, konsentrasi, tidak mengingatkan yang lain, tapi di hadapan kita Allah yang maha hebat. Kita melakukan baik ucapan maupun perbuatan, fi'li kita, hati kita, semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang mabuk tidak sah. Hana sadar. Ketika tidak sadar kita melakukan salat, tentu tidak sah salat itu sendiri. Hatta sehingga kata Allah, kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan. Jadi kalau kita hanya pindah, intikal, pindah tapi nggak tahu rukun, nggak tahu bacaan, nah, tentu tidak sah salatnya. Maka dalam salat itu salah satunya huzurul qalbi, menghadirkan hati, tumakninah, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan faharamallahu sakar fi auqatis shalah. Maka Allah mengharamkan karena mabuk untuk mengerjakan salat. Haram hukumnya. Bukan sekadar tidak sah, tapi haram orang mabuk melakukan salat.
Fakana ar-rajulu yashrabuha ba'da shalatil isya, maka ketika itu orang minum khamar, arak itu setelah salat isya. Dirubah supaya baik mabuk maghrib, ahli salat isya baru minum khamar. Karena kan berat, sesuatu yang sudah mendarah daging berat sekali melepaskannya. Jangankan itu, rokok saja, rokok, tak isap rokok. Kun dokter, bapak jangan lagi merokok. Kalau sayang, itu bapak sendiri kesehatan. Di rumah, gelarang le istri, gesom-som merokok sih. Memang kecanduan, sulit melepaskan. Apalagi itu khamar, play, dream, seperti orang mimpi, ya. Kesenangan sesaat, itu khamar, ya. Dan sejenisnya. Kalau sekarang misalnya narkoba, narkotika, dan segala obat-obat terlarang lainnya, tentu kan tidak boleh dibiasakan. Rokok saja kalau kita biasakan, sulit untuk melepaskannya. Ban bedai rukok ile terapa, lebu rukok laju, lekupi rukok, yang ada rukok tabu ya baba. Begitu juga di awal Islam, orang minum khamar jadi minuman harian. Setelah makan khamar, air minumnya. Kan sulit sekali melepaskan. Makanya ketika Allah melarang jangan salat ketika dalam keadaan mabuk, dirubah. Tajib menteng oleh isya. Oleh isya, tu mabuk, ketika subuh kagak ada. Salat subuh, boleh. Begitulah. Berat sekali melepaskan sesuatu yang sudah terbiasa dilakukannya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat Utban bin Malik juga membuat makanan dan mengundang sejumlah orang-orang Islam, para sahabatnya, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kalangan sahabat itu. Maka disuguhkan oleh Utban ini seperti tadi Abdurrahman bin Auf, sukan makanan, minuman, khamar, arak yang memabukkan, ya. Maka mereka makan sehingga kan pusing-pusing, ya. Makanya turun ayat yang ketiga, ya. Ini sudah tegas. Ayat keempat, Al-Maidah ayat 90 dan 91, ayat turun yang keempat. Ini tegas Allah larang. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ini sudah tegas, gak boleh lagi taruh menawar. Sesungguhnya khamar dan judi, mengundi nasib, amanah, itu rijsum, najis, dan termasuk itu perbuatan amal syaitan. Ini sudah tegas, syariat Allah itu sudah tegas, ya. Harus kita tinggalkan. Gak boleh lagi. Maka Umar bin Khattab, dia minta supaya ini diterangkan sejelas-jelasnya tentang khamar ini, supaya tidak dilakukan lagi meminum khamar. Karena para sahabat dulu termasuk Umar kan juga doyan dengan khamar, ya. Dan khamar, beliau mengatakan, fahal antum muntahun? Faqala Umar, intahaina rabbana, intahaina. Dengan ayat ini Umar tegas menyatakan, saya meninggalkan, ya, saya melepaskan, saya tinggalkan khamar itu yang selama ini saya minum hari-hari, ya. Karena Allah sudah tegas syariatnya melarang. Itu rijsum min amali syaitan.
itu najis. Kalau kita minum najis. Dan itu amal setan, perbuatan setan hari-hari, ya, dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pensyariatan Allah di bidang menjaga akal ini, salah satunya jangan kita rusak akal yang ke Allah berikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga membedakan diri kita dengan hewan. Kita jaga dengan baik, ya. Kita pelihara hidayah Allah dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita hidup dalam kondisi yang normal, dengan akal yang sehat diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita rusak, jangan kita nodai diri kita dengan minuman yang memabukkan. Hari-hari ini Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 60% lebih milenial pemuda itu jadi teracuni dengan virus, dengan barang-barang haram ini, dengan minuman dan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milenial itu mencapai 20-24% keterlibatan di dalam mengonsumsikan narkoba. Kalaulah ada misalnya upaya ingin melegalkan ganja di Aceh, saya kira Aceh yang bersyariat Islam kita tidak setuju melegalkan ganja. Ya. Soal ada orang gunakan untuk kepentingan tertentu, ya silakan saja. Tapi jangan di Aceh dilegalkan ganja itu sendiri. Tidak dilegalkan itu pun sudah teracuni milenial, generasi anak bangsa kita. Apalagi yang dilegalkan. Sehingga nanti dikatakan nggak apa-apa, sabu-sabu nggak apa-apa juga. Padahal semua itu walaupun tidak disebutkan secara jelas, ini kan ada kias ilat hukumnya karena mabuk. Kullu muskirin khamar. Setiap memabukkan itu khamar, arak. Dan setiap khamar itu adalah haram hukumnya. Oh, bagaimana sedikit saja? Hanale bacut menteng. Enggak boleh. Qalilun wa katsirun kata Rasulullah itu haram. Kaidah menyebutkan ma adda ilal haram fahuwal haram. Sesuatu yang mengantarkan sarana kepada haram, maka itu haram, nggak boleh. Maka bolehlah kalau kita beli anjing, kita jual beli anjing saja, nggak boleh, karena anjingnya haram, nggak boleh. Transaksi jual beli babi haram, hanjit, tapu belau babi, tacok peng, tu rezeki, nggak boleh. Apalagi khamar. Yang innya itu haram, tak boleh. Transaksi dari sumber-sumber jenis yang tidak halal, tentu itu berakibat kepada diri kita, anak kita, dan keluarga kita. Kullulah min nabata minal haram fa'aula binnar. Semua daging yang tumbuh dari jenis sumbernya yang tidak halal, dari jenis yang haram, fa'aula binar, maka dia dekat kepada neraka. Karena anak yang sumber-sumber seperti itu nakal, bisa terjerumus kepada kriminalitas dan lain-lain sebagainya. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan Indonesia, dunia memerangi barang haram ini, candu dan sebagainya. Di Indonesia 3.376.000 lebih tersangkut dengan persoalan-persoalan konsumsikan barang haram ini. Dalam tahun 2018 saja
Di 13 provinsi di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan 2,29 juta itu terlibat para milenial kita, anak-anak muda kita, generasi anak bangsa kita terlibat mengkonsumsikan narkoba. Kalau kita melakukan sebuah penelitian di lapas, di penjara, mungkin kita akan dapatkan yang terbanyak tersangkut persoalan narkoba ini adalah kalangan remaja 20, 25, 30 tahun. Mungkin lebih bahaya ya daripada corona ya. Mungkin kita hari itu hebat berdoa dan sebagainya untuk lepas dari virus corona, covid. Tapi bagaimana dengan virus sabu-sabu dan narkoba itu yang hari-hari kita diserang sebagai daerah Serambi Mekah yang secara totalitas semua warga Aceh menerima syariat Islam. Tidakkah ada sebuah upaya dari kita bersama, terutama pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan ini? Kalau tidak, bagaimana akan melahirkan generasi teler, generasi mabuk yang tidak paham dengan ajaran agamanya. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah, kata Allah, kamu merasa khawatir, kata Allah, kalau kamu meninggalkan generasi anak turunanmu di belakangmu nanti lemah-lemah dhi'afa, lemah dari segi akidah, keyakinan, lemah dari segi ilmu, lemah dari segi finansial, ekonomi. Tentu kita tidak ingin, tapi kita mewariskan generasi yang kuat. Generasi yang kuat, kata Rasulullah, lebih baik dari generasi yang lemah. Falyattaqullah, hendaklah kamu merasa takut kepada Allah kalau meninggalkan generasi yang lemah. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berantas, kita mulai dari diri, ketahanan keluarga kita ingatkan, jangan coba-coba diajak oleh teman. Karena pergaulan, karena teman bisa saja tersandung. Mulai rokok dulu, taruh berapa butir ganja, nanti disodorkan yang lain, sabu-sabu yang lebih keras lagi, sehingga nanti betul-betul kecanduan. Kalau sudah kecanduan, tidak ada upaya lain, rehabilitir di rumah sakit, masuk rumah sakit atau tempat lain dan sebagainya, menghabiskan biaya, mubazir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Mudah-mudahan Allah juga memberi petunjuk maunah kepada kita sekalian dan menjauhkan kita dari semua ancaman, cobaan, musibah yang tidak kita kehendaki sama sekali. Mudah-mudahan Allah meridai dan mudah-mudahan kita mohon agar kita selalu dalam hidayah siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.